Oke kawan semua, selamat kembali lagi di podcast PWI Karawang. Nah, saat ini gue kembali lagi nih ya, Yuda Febrian Silitonga, yang memang host agak-agak binal dan nakal dan mungkin terlihat berandal. Tapi tentunya gue di sini mau coba untuk ngobrolin hal yang lagi hits nih, yang lagi menjadi trending topik, khususnya kemarin kita sudah ngobrol lah dengan penyelenggara organisasi Islam di Karawang. Tentunya organisasi ini terbesar di Indonesia, dan organisasi apa ya itu kan menjadi pertanyaan. Jadi kebetulan kita kedatangan tamu, dan beliau sudah terlihat lah ya, mungkin semua warga Karawang atau warga Indonesia sudah tahu bahwa beliau ini sebagai salah satu tokoh di Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang gue akan ngobrol bagaimana, dan sebenarnya kedatangan tamu yang saat ini hadir ini apa sih gitu di podcast PWI Karawang ini, ngomongin apa dan seperti apa. Nah kebetulan nih guys, NU tengah membuat kompercam nih, tengah mencari sosok pemimpin yang seperti apa, dan kebetulan saat ini gue bersama Pak Kiai nih ya. Jadi buat teman-teman milenial ya, kita ngobrolin yang lagi trending kripto atau yang lain. Lu udah capek banget lah ya, udah ngomongin miliaran, dan sekarang kita ngobrolin agak-agak sedikit santai, dan tentunya agak sedikit kita ngobrolin akidah. Akidah tentunya akidah yang seperti apa nih yang NU akan tawarkan, dan tentunya yang disampaikan oleh NU seperti apa, dan tentunya visi misinya NU seperti apa. Dan sebelum mengetahui visi misinya, kita akan ngobrol dengan salah satu kandidat calon ketua NU Kabupaten Karawang, Kang Deden Permana. Oke Kang Deden, Pak Kiai tuh aku sebutnya apa nih lebihnya? Oh Kang Deden Permana. Oke Kang Deden nih, terima kasih nih sudah hadir di PWI Karawang nih, di podcastnya nih Kang Deden. Dan ngomongin Kang Deden, tentunya Kang Deden memiliki banyak sekali kepengurusan atau banyak sekali kiprah di berbagai organisasi ya. Ini ada menjadi ketua umum pertama PMI Kabupaten Karawang, pendirinya juga, terus sekretaris umum GP Ansor Karawang, terus juga wakil ketua DPD KNPI juga. Ini banyak sekali nih, ada ketua LKK NU PCNU Kabupaten Karawang, terus wakil sekretaris KOMI, dan banyak lagi yang memang, dan tentunya saat ini sedang menjadi ketua umum BPC Gapensi juga ya, Gapensi Karawang. Jadi banyak sekali organisasi yang memang terjun Kang Deden di situ. Nah, Kang Deden, kita langsung ngobrol ke mungkin sesi pertama inilah ya, sambil santai nih Kang Deden nih. Kang Deden boleh memperkenalkan diri Kang Deden kepada para penonton PWI ini. Silakan Kang Deden untuk mengawali perkenalan di sesi pertama ini. Terima kasih. Oke. Yudi. Yuda. Oh Yuda. Agak-agak seperti ini, mohon maaf nih. Agak rambutnya agak gini nih. Begunda. Tapi tetap soleh kan? Iya, tetaplah harus soleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan liman bihi jami'ul umur wa yusarrafuha lil nabiyil ladzi yuriduhu fa huwa faqalu lima yuridu wa idahu amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun subhanahu wa taqaddasat asma'uhu wa jilat sifatuhu wa kana afaluhu yunadikma amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Kang Yudi. Ya. Terima kasih Kang Deden atas penghormatannya. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat PWI yang sudah mengundang saya untuk di acara podcast sore hari ini. Pertama, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Deden Permana, saya lahir di Karawang tanggal 15 Juli 1978. Pertama kali tentunya dari sekian rentetan pengalaman organisasi, saya terlahir dan dibesarkan di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dari SMA saya di Pondok Pesantren Cipasung sampai kuliah itu semester 5. Kemudian karena ada dorongan bahwa pada tahun 2000 itu Karawang belum ada mahasiswanya NU, maka pertama kali yang
Jadi membawa mahasiswanya NU di Kerawang itu ya saya dari Tasikmalaya. Kemudian lambat laun perkembangan dinamisasi pergerakan mahasiswa itu makin hangat dan makin dinamis tentunya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah melahirkan 14 generasi ketua umum di Kabupaten ini Karawang. panjang banget perjalanan waktu awal Kang Deden mendirikan. Mungkin Ya, mereka para generasi tidak tahu nih perjuangan Kang Deden waktu dulu seperti apa. iya. Makanya kita setiap tahun itu mengadakan Harlah PMI Kerawang gitu ya, agar kemudian sahabat-sahabat PMI tahu tentang peran kesejarahan PMI, berdirinya PMI Kerawang. Itu. Kemudian tahun 2004 saya dimandati juga sebagai sekretaris umum Gerakan Pemuda Ansor sampai 2008. Setelah itu 2008 sampai 2012 saya juga pernah menjadi wakil sekretaris PW GP Ansor Jawa Barat. Pinsi. Ya. Kemudian 2000 kepengurusan di 2000 pernah saya menjadi ketua LKKNU, yaitu Lembaga Keluarga Kesejahteraan Nahdlatul Ulama. Itu 2017-2022 saya menjadi wakil bendahara PCNU. Nah, lantas kemarin Konperwil di Jawa Barat itu PWNU ya, saya sama Kiai Abun sebagai Rois Suriah PWNU dimandati untuk menjadi bagian dari bendahara PWNU Jawa Barat. Jadi Kang Deden ini memang terlahir menjadi seorang Nahdiyin sejak lahir. Dan bagaimana sih menurut pandangan nih Kang Deden, sebelum nanti ke sesi selanjutnya nih kita menurut Kang Deden nih, kenapa Nahdiyin menurut pandangan Kang Deden itu seperti apa sih? NU sendiri dari pandangan Kang Deden. Nahdlatul Ulama yang dilahirkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 1926 itu organisasi keagamaan yang benar-benar keramat ya, karena memang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang pada waktu itu Hasyim Asy'ari menunjuk kepada ketua tanfidiahnya, yaitu Hasan Dipo. Pak Hasan Dipo itu seorang pengusaha, seorang sosok pebisnis yang gigih. Gitu. Beliau ditunjuk sebagai pelaksana atau ketua tanfidiah. Gitu. Karena di NU itu memang berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Ada Rois Suriah, itu ulamanya NU, kiai-kiainya NU. Kalau tanfidiah itu pelaksana. Jadi kalau sudah Rois Suriah mengatakan A, maka pelaksana atau ketua tanfidiah itu harus ikut A. Itu di NU. Jadi memang seperti fatwa ya. Ya, struktur keorganisasiannya itu sebenarnya di Nahdlatul Ulama itu tertinggi itu Rois Suriah. Oh, gitu. Ya. Tanfidiah itu pelaksana lah, pelaksana. Ya. Kalau pelaksana ya melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi tidak lepas juga dari beberapa gagasan-gagasan sebagai pelaksana untuk menghidupkan atau menjadi motor roda organisasi tentunya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi pertama nih Kang Deden. Menurut Kang Deden, kenapa sih Kang Deden alasan Kang Deden untuk mencalonkan sebagai di kandidat ketua itu apa sih yang Kang Deden alasan yang menjadi kuat gitu, alasan kuat Kang Deden masuk dalam kontestasi Kompercap ini? Dorongan dari para masyaikh, para guru-guru, sahabat, dan tentunya para pemegang mandat ya, untuk ikut serta dalam kontestasi Kompercap. Kalau di NU itu sebenarnya hikmat ya. Kalau sudah berbicara hikmat, posisi itu hanya pembeda, tapi secara tanggung jawab moral kita bersama gitu. Kenapa lantas kemudian saya sudah di PWNU memutuskan untuk ikut kontestasi?
karena ini ada mandat juga, mandat dari para masyayikh di Karawang, dari sahabat-sahabat, kelompok muda Nahdlatul Ulama, dari pemegang mandat juga untuk kemudian peran serta dalam kontestasi besok. Jadi memang Kang Deden terbuka lah ya. Hal itu hingga Kang Deden pun tentunya dengan amanah-amanah dan dorongan itu menjadi alasan kuat untuk Kang Deden masuk bersaing dalam konsentrasi Kopasjam NU ini. Jadi bukan atas mungkin kekuatan ingin pribadi, tapi juga atas dorongan itu sendiri berarti Kang Deden. Nah, Kang Deden nih ngobrolin Kang Deden kan saat ini sebagai salah satu kandidat nih PCN di Kabupaten Karawang. Tentunya warga NU juga ingin tahu sebenarnya sih, atau masyarakat Karawang ini apa sih yang memang dimiliki oleh Kang Deden, visi misi apa yang memang Kang Deden tawarkan di NU sendiri. Oke, kaidah NU identik dengan kaum sarungan, konvensional dan lain sebagainya. Artinya keterbelakangan. Terlihatnya seperti itu terlihatnya ya. seperti itu. Tradisional banget atau kuno Iya, banget kayak gitu. gitu kan. Padahal mah pakai kan sarungan saya dan lain juga sebagainya. sama Kang Deden. NU kan, Iya, NU sebutnya NU Kultur. Wah. Ya. Tapi besok boleh juga jadi pengurus NU. Kalau saya terpilih kan gitu kan. Oke. Sederhana sebenarnya, tapi memang sangat substansial bahwa gagasan-gagasan besar saya terhadap masa depan PCN Karawang, karena Tanfidia sebagai pelaksana di motornya organisasi NU, tentunya pertama versi saya moderasi jamiah. Moderasi jamiah itu tata kelola struktur organisasi yang modern. Nah ini linear dengan apa yang digagas juga oleh PBNU hari ini. Lantas kemudian bahwa berbicara NU sebagai ormas terbesar itu tentunya tidak hanya sebuah slogan, tapi bagaimana kemudian NU hadir dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan ini tinggal dimasifkan dan konsolidasi turun ke bawah atas nama Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan. Kalau PCNU ke bawahnya kan ada Majelis Wakil Cabang. Majelis Wakil Cabang itu kecamatan. Kemudian kecamatan ada ranting itu desa. Nah, dari dari jenjang kepengurusan ini kita akan mencoba untuk memoderasi jamiah itu supaya kuat. Jadi memang sampai ke grassroots lah, akar rumput tersebut ya. Betul. Kalau berbicara kediniahan, saya kira semua sudah tahu bagaimana para kiai dan para alim ulama kita mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tinggal saya sebagai pelaksana nanti itu melakukan terobosan-terobosan tentunya dengan tata kelola struktur organisasi. Jadi memang yang tadi disampaikan tuh moderasi jamiah. Jadi memang mencoba mengubah lebih baik lagi lah tentunya ya, dari segi dinamis terhadap zaman lah ya. Betul. Tidak statis NU itu sarungan atau kuno gitu, enggak. Terus tantangan kita makin hari makin luar biasa ini. Kita udah ngobrolin orang tuh udah ngobrolin trading, kripto dan istilahnya kan tentunya warga NU atau masyarakat juga tentunya harus mengikuti perkembangan zaman tentunya, tapi tidak melupakan hakikatnya NU sendiri ya, sebagai organisasi masyarakat yang memang organisasi umat gitu. Nah, Kang Deden tentunya kan ini NU sendiri nih, Kang Deden kan warga selalu berpikir NU itu sebenarnya bagian dari partai ya atau enggak ya. Nah, bahkan kan mungkin gagasan atau dari ketua PBNU juga kan bahwa NU ini harus berpikir pelangi gitu, harusnya berpikir bagaimana secara universal merangkul keseluruhan. Nah, bagaimana pandangan Kang Deden mengenai NU ini bagian dari partai itu? Itu seperti apa Kang Deden pandangannya? Tepatnya NU itu hito NU itu
maknanya adalah kembali ke makna organisasi keumatan ya. Jadi di NU hari ini sudah tidak lagi berbicara dominasi partai politik. Ya. Artinya bahwa NU sebagai rumah besar umat Islam yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka yang dimanapun berada, yang mempunyai akidah Ahlussunnah, kemudian alumni pondok pesantren, kadang mereka berbicara ke-NU-an itu, saya mau berkhidmat ke NU, sudah didominasi oleh satu partai, jadi khidmatnya kurang. Nah, saya akan mencoba untuk memisahkan antara kepentingan organisasi dan keberpihakan pribadi masing-masing sebagai hak asasi manusia tentunya di alam demokrasi ini. Jadi memang hitohnya NU ini kan sebagai organisasi umat lah. Betul. Yang memang lebih siapapun yang memang bergabung, mau dia kuning, mau dia hijau, mau dia biru, dia kuning, istilahnya kan dia memiliki pilihan ke partai yang mau aja berarti. Betul sekali. NU itu tidak ada sekat siapapun untuk masuk ke NU karena memang NU itu ya hitohnya tadi ya organisasi umat. Jadi memang Kang Deden ini ya sebenarnya kan mencoba untuk mengembalikan hitohnya NU sendiri atau hakikatnya NU sendiri berdiri tentunya untuk umat. Jadi tadi pandangan Kang Deden ini tadi sudah disampaikan bahwa memang NU ini bukan bagian dari partai itu, bukan. Jadi memang NU ini memang berdiri ya untuk umat sih. Nah, oke, Kang Deden tadi kita ngobrol visi-misi. Nah, selanjutnya mungkin kita ngobrolin tentang bagaimana sih apa persiapan Kang Deden nih dalam Kompercap, dalam nanti perhelatan kontestasi Kompercap NU ini. Apa sebenarnya yang sedang Kang Deden lakukan? Persiapan apa yang Kang Deden lakukan? Atau mungkin tadi kan mandat-mandat dari siapa dan seperti apa itu apa Kang Deden yang sedang dipersiapkan Kang Deden dalam Kompercap? Iya, terima kasih. Jadi gini Kang, bahwa di NU itu ada bahasa yang sangat selalu dipegang sebagai santri saya, bahasa tawadu ya. Tawadu itu rendah hati. Jadi kemanapun dari para kiai, dari para ulama gitu ya, titah-titah itu kita barang tentu ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan gitu ya, laksanakan. Kemudian persiapan saya sebenarnya sudah lumayan cukup masif ya kalau bicara persiapan ke arah Kompercap ya gitu. Sudah meminta restu beberapa kiai atau banyak kiai? Ya betul tentunya, karena memang kita cuman mudahnya saya kan sebagai pengurus hari ini ya, jadi hampir seluruh majelis wakil cabang atau pemegang mandat itu pertama ya kenal dekat lah, kemudian kita mencoba untuk mendatangi mereka itu selain kita minta arahan pada para kiai di kecamatan, para kiai kampung, kurang dan lebihnya kepengurusan itu pasti ada kan gitu. Dan ternyata memang ada ketemunya dalam satu gagasan gitu. Jadi memiliki respon positif juga berarti ya? Ya, tentunya begitu ya. Ya begitu. Makanya dengan bismillah dan dukungan para muassis, ya saya siap untuk maju di tanggal 27 Maret. Oke, kemudian nih. Nah, menarik ngomongin masalah Kompercap ini juga, kemarin saya sempat dapat informasi nih dari Kang Emai bahwa ini tuh akan bertempat di salah satu pondok pesantren, kebetulan bagian dari kandidat juga. Nah, bagaimana pandangan nih kandidat kan? Apakah mungkin ada istilah, oh ini nggak ada banget, kenapa kok ada di Ponpes? Atau di Ponpes salah satu kandidat tidak, kenapa tidak Kompercap ini dibuat di area netral? Apa nih Kang Deden melihatnya seperti apa Kang Deden?
pertama sebagai bagian dari struktur kepengurusan yang tahu aturan organisasi bahwa itu berdasarkan hasil rapat pleno. Jadi kalau urusan tempat, ketika berbicara kekhawatiran dan tidak, sama sekali saya tidak khawatir. Gitu. Tidak ada istilah suujon lah di Kang Deden di hati Kang Deden. Enggak ada. Kalau berbicara netral itu kan kembali lagi kepada pandangan panitia itu sendiri, kan seperti itu. Saya berhusnuzon kepada panitia, mereka profesional sesuai dengan apa yang ditentukan oleh tata aturan organisasi. Iya benar. Jadi ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang disampaikan oleh saya kepada Kang Deden soal netralitas itu memang banyak sekali pertanyaan ke saya Kang Deden. Kok itu di lokasi yang memang notabene di salah satu kandidat, dan apakah memang ada istilah nanti lebih mendukung ke panitianya dan sebagainya, itu sih menjadi makanya saya coba untuk menanyakan Kang Deden. Tentunya tadi Kang Deden kan tetap bersetujuan lah ya, tidak ada seujon atau waduh nanti gimana gitu kan. Tentunya ya itu akhirnya kan kita tahu lah salah satu kandidat tidak mempermasalahkan hal itu, dan tentunya juga tetap tengah mempersiapkan, tentunya lebih fokus bagaimana Kang Deden ini mewujudkan amanah-amanah dari para kiai ya. Nah, Kang Deden tadi sudah lebih jelas lah ya, lebih tegas bahwa memang bukan bagian dari partai, dan bagaimana nih Kang Deden, bagaimana Kang Deden mempromosikan Kang Deden sebagai orang tuh biar yakin Kang Deden ini sebagai ketua NU Karawang. Apa nih yang langkah-langkah yang sudah Kang Deden upayakan untuk mempromosikan diri Kang Deden, khususnya terkait mandat nih Kang Deden, kan perlu ada istilahnya 7 mandat nih yang memang harus didapatkan oleh salah satu calon. Nah, bagaimana saat ini posisinya tuh mandat itu sendiri? Saya malah kaget nih, mandat kok 7 yang tadinya dari 9 gitu. Wah. Kan. Oh, tadinya 9 tadinya. Oh, saya nggak tahu itu ya. Soalnya kemarin ngobrolnya 7. Iya. Jadi ada 7 mandat. Ya kalau 7 saya udah 2 kali lipat ya. Aduh. Jadi udah 2 kali lipat. Istilahnya udah aman banget ya. lah istilah untuk persyaratan itu sendiri ya. Insya Allah. Apalagi diturunkan. Kalau diturunkan dari 9 ke 7 berarti kan sudah sangat aman ya. Gitu. Oke, jadi memang sudah kalau mandat ini sudah aman lah ya Kang Deden untuk. Nah, bagaimana untuk yang lain Kang Deden? Pertama, kemudian saya datang ke silaturahim ke majelis wakil cabang atau tingkat kecamatan itu. Pertama, saya tentunya mereka mudah mengenal saya bagian dari kepengurusan. Khidmat saya di NU dari tahun 2000 tentunya. Artinya dari zaman mahasiswa saya, kemudian KKNU, kemudian terakhir di PCNU wakil bendahara. Dan saya setiap momen kegiatan tentunya bersentuhan komunikasi dengan para MWC. Sehingga ketika saya datang, mereka alhamdulillah siap membuka pintu, dan pada persoalan masukan-masukan dari masing-masing MWC itu memang berbeda-beda gitu. Tapi ada yang sangat menarik gitu ya, bahwa mereka ingin ada sinergitas dengan pemerintah daerah. Nah, ini kan sebuah persoalan yang sangat substansial menurut saya, dan saya pun akan melakukan terobosan. Salah satu terobosannya itu ya bahwa NU tidak boleh berbeda sikap dengan pemerintah daerah, karena NU itu harus bermitra. Bagaimana kita mau kuat, mau mandiri kalau tanpa ada kemitraan yang baik begitu. Nah, MWC itu banyak keluhan-keluhannya, diantaranya satu itu. Dan insya Allah dengan moderasi jam'iyah saya akan melakukan proses kolaborasi program, tentunya kolaborasi program keumatan dengan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta itu. Dan itu sangat penting Kang, sangat penting. Di tingkatan manapun, dari PB, PW, PC, bahkan MWC dan ranting, mereka harus sinergi dengan pemerintah daerah. Gitu. Jadi memang yang tadi
apa nanti saya Moderasi jamiah. susah sekali ngomongnya. Moderasi jamiah. Moderasi jamiah yang memang akan Kang Deden unggulkan untuk mengubah sebenarnya memperbaiki lebih ke mengubah konsep NU agar lebih kekinian mungkin lah ya. Mungkin Kang Deden akan tentunya keluhan-keluhan dari umat tadi di kecamatan itu nanti akan Kang Deden perbaiki tentunya ya kalau memang Kang Deden menjadi ketua NU Karawang. Nah tentunya juga kan kita ngobrolin masalah itu juga bagaimana sih kan saat ini kan lagi rame radikalisasi, maksudnya ajaran-ajaran radikal. Nah bagaimana sih kalau Kang Deden melihat hal itu nih Kang Deden? Bagaimana nanti Kang Deden sebagai kalau misalkan kalian menjadi ketua NU nih melihat radikalisasi ajaran-ajaran terhadap akhirnya mengganggu kondusivitas negara atau pemerintah daerah, itu bagaimana pandangan kalian nantinya kalau misalkan menjadi ketua NU soal radikalisasi itu? Ini memang isu yang masih terus tantangan yang mesti kita jawab dan kita antisipasi tentunya ya, bukan saja sekedar menjawab tapi ada perilaku atau programatik yang kita lakukan tentang terkait bagaimana antisipasi radikalisme. Ya pertama itu kan biasanya hari ini kan musim era digitalisasi ya, orang mengaji lewat lebih mudah ya. Walaupun tanpa dibimbing ya. Walaupun tanpa dibimbing sebenarnya kalau di Nahdlatul Ulama tentunya ada sanad keilmuan. Nah, kita mencoba untuk di situ ya perlu sinergitas dengan berbagai pihak, itu salah satunya dengan pihak kepolisian. Bagaimana kemudian kita memberikan kenyamanan yang disebut Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa sih gitu. Toleransi tasamuh kita ya, bahwa bagaimana kita memberikan saling menghormati kan seperti itu. Dan terpenting saya menyarankan bahwa ngaji itu kan ada sanad ya, ada sanad itu sambungan ya gitu. Kalaupun memang di YouTube kan banyaklah kiai-kiai yang memang itu bisa dijadikan rujukan gitu kan. Dan insya Allah ke depan ketika saya terpilih, dimandati dan diamanahi menjadi ketua PCNU, saya akan terus melakukan proses digitalisasi juga, pengajian seperti podcast juga sama gitu kan. Istilahnya dengan konsep-konsep ya era kekinian digitalisasi. Betul. Itu. Jadi bagaimana dakwah ini tersampaikan bahkan ke tingkat-tingkat anak muda lah yang memang setiap hari tidak terlepas dari handphone, gadget dan sebagainya. Betul. Jadi minimalkan ketika mereka tetap bermain gadget tapi juga ada nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan dari NU sendiri ya. Oke, jadi seperti itulah upaya dari Kang Deden nih untuk meyakinkan bahwa Kang Deden ini dipastikan memang cocok untuk menjadi ketua NU Kabupaten Karawang. Nah, bagaimana nih terakhir nih Kang Deden di sesi terakhir ini pesan yang ingin Kang Deden sampaikan nih khususnya untuk umat seluruh ya Nahdien dan tentunya untuk Kabupaten Karawang secara menyeluruh, pesan Kang Deden. Pertama, moderasi jamiah NU adalah sebuah keharusan. Itu. Untuk mewujudkan organisasi yang mandiri, tentunya kita harus berkolaborasi programatik dengan pemerintah daerah dan sektor-sektor yang lainnya. Kita tidak bisa sendiri. Ada juga umat lain juga termasuk dengan hubungan baik dengan lintas agama, dan NU sudah hatam berbicara itu tentunya. Betul. Kan begitu. Ini dalam rangka untuk mengkondusifkan suasana di era banyak tantangan radikalisme ke depannya, tentunya seperti itu. Dan insya Allah tentunya di kepengurusan saya, kelompok muda akan saya lebih mendominasi di era di jajaran kepengurusan Tanfidia ya. Jadi lebih segar lah ya kekuatannya tentunya. Kemudian terobosan-terobosan NU ke depan dengan eksplorasi
para pengurus Tanfidia ke depan itu lebih lebih mengena gitu dengan tantangan zaman tentunya. Terkait tentang kediniahan itu kan makomnya Rois, dan insya Allah setiap ada program, setiap ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan organisasi, tentunya kita akan meminta fatwa terhadap Rois Suria. Seperti itu kan. Jadi memang yang pesan yang Kang Deden sampaikan tadi juga semoga memang bisa warga NU juga bisa memaknai lebih dalam, tentunya melihat bagaimana Kang Deden ini, sosok Kang Deden ini layak untuk menjadi ketua NU Kabupaten Karawang. Nah, tinggal nanti bagaimana warga NU melihat Kang Deden, nanti lihat aja di YouTube PWI Karawang TV ya. Jadi obrolan kali ini memang sangat-sangat seru, khususnya dengan bareng Kang Deden, salah satu kandidat ketua PCNU Kabupaten Karawang. Oke, tadi sudah di sesi pertama kita sudah ngobrolin sosok Kang Deden. Di sesi 2 bagaimana Kang Deden ini memiliki visi misi yang tadi disebutkan, moderasi jamiah. NU ini tetap bukan hanya sekedar warga umat sarungan, tapi juga memiliki pemikiran yang memang tidak kalah gitu. Maksudnya pemikiran yang memang tidak termundurkan, dan tentunya memiliki konsep futuristik ke depan ya kan. Nah, terus juga tadi ngobrolin bahwa Kang Deden ini katanya orang partai gitu. Ternyata Kang Deden sudah menjawab bahwa Kang Deden ini ditegaskan lagi bukan orang partai, dan siapapun yang mendukung Kang Deden sangat terbuka. Karena itu hak asasi setiap warga negara. Dan juga tadi Kang Deden juga berbicara bagaimana mandat itu sudah lebih dari apa yang disyaratkan. Jadi sekali lagi buat warga NU, apakah Kang Deden cocok sebagai ketua NU? Kita nanti lihat di Kopercap tanggal 26, 27. Mungkin sekian Kang Deden dari saya. Saya Yuda Febrian Silitonga dari PWI Karawang tentunya, dan Kang Deden. Saya Deden Permana. Salah satu kandidat PCNU Kabupaten Karawang. Mengucapkan terima kasih Kang Deden ya, sudah hadir. Sama-sama. Dan semoga Kang Deden tetap sehat. Ya. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Saya juga mungkin penutup ya. Oh, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian teman-teman podcast kali ini bersama Kang Deden. Pokoknya tetap di podcast Karawang. Podcast PWI Karawang bersama gue Yuda Febrian Silitonga. Terima kasih. Bye bye.